Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar mengukur besaran panjang menggunakan jangka sorong. Perhatikan baik-baik ya. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda tertentu. Misalnya, ketebalan plat, diameter dalam dan diameter luar suatu benda berongga, kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung, dan benda-benda lainnya yang berukuran kecil. Ada dua jenis jangka sorong, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Kali ini kita akan belajar menggunakan jangka sorong manual. Perhatikan bagian-bagian jangka sorong berikut. Jangka sorong memiliki dua bagian penting, yaitu rahang tetap dan rahang geser atau disebut rahang sorong. Pada rahang tetap terdapat skala utama dalam satuan sentimeter. Pada rahang geser terdapat skala nonius dalam satuan milimeter. Bagian ekor jangka untuk mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung. Bagian lain yaitu skrup pengunci berfungsi untuk mengunci posisi benda pada rahang. Bagian berikutnya adalah rahang atas, berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah benda yang berongga. Kemudian rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda yang berongga serta benda-benda kecil lainnya. Sedangkan bagian bawah dari skala nonius berfungsi untuk menguatkan tangan saat menggeser-geser rahang geser. Nah, kita sudah belajar bagian-bagian dari jangka sorong. Sekarang kita akan belajar mengukur suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Misalnya kita akan mengukur benda ini. Letakkan benda pada rahang bawah, geser sedikit demi sedikit rahang geser untuk memastikan ukuran dari benda tersebut. Setelah dirasa kuat, kunci menggunakan skrup pengunci. Mari kita baca hasil pengukurannya. Perhatikan pada skala utama. Angka 0 menunjuk pada angka
2,6 cm pada skala utama. Dengan demikian, skala utamanya adalah 2,6 cm. Kemudian, perhatikan skala nonius. Carilah garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Apabila pada skala nonius terdapat garis lain yang juga tepat berimpit dengan garis pada skala utama, maka pilih garis yang lebih dekat dengan angka 0 pada skala nonius. Pada skala nonius tersebut menunjuk garis keempat, merupakan garis yang tepat berimpit pada garis di skala utama. Mari kita hitung hasilnya. Langkah pertama, menentukan skala utama. Pada skala utama menunjukkan 2,6 cm. Langkah kedua, menentukan skala nonius. Skala nonius menunjukkan angka 4 yang berimpit dengan skala utama. Lalu, kalikan dengan nilai ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,04 cm. Jumlahkan keduanya, yaitu jumlahkan hasil pada skala utama dan hasil pada skala nonius. Hasil pada skala utama adalah 2,6 cm. Hasil pada skala nonius adalah 0,04 cm. Dengan demikian, hasilnya adalah 2,64 cm. Nah, kita sudah mempelajari cara membaca hasil pengukuran panjang suatu benda menggunakan jangka sorong. Sekarang, bisakah kamu membaca hasil pengukuran suatu benda menggunakan jangka sorong seperti gambar berikut ini? Kerjakan seperti contoh yang sudah kita pelajari bersama. Kerjakan yang rapi di buku tugasmu, lalu kumpulkan pada gurumu. Selamat mengerjakan.